Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Gina Syafina Syarani, NRP 05211 dari Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan lab 5, yaitu Build Your Database Server and Interact with Your Database using an App. Nah, lab ini dirancang untuk memperkuat konsep pemanfaatan instances database yang dikelola oleh AWS untuk menyelesaikan kebutuhan database relasional. Ada yang namanya Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS. Nah, Amazon RDS ini memudahkan penyiapan, pengoperasian, dan penskalaan database relasional di cloud. Layanan ini akan menyediakan kapasitas yang hemat biaya, dan dapat diubah ukurannya sambil mengelola tugas administrasi database yang sangat memakan waktu. Nah, ini tujuannya itu agar kita dapat berfokus pada aplikasi dan bisnis kita. Nah, Amazon RDS ini memberikan 6 option atas database engine yang biasanya digunakan, yaitu ada Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, lalu ada PostgreSQL, lalu MySQL, dan diikuti dengan MariaDB. Nah, dalam lab ini kita dapat meluncurkan database instance Amazon RDS dengan ketersediaan yang tinggi. Lalu kita juga dapat mengkonfigurasi database instance untuk mengizinkan koneksi dari server web kita. Lalu selanjutnya kita dapat membuka aplikasi web dan berinteraksi dengan database kita. Nah, nantinya pada lab ini terdapat beberapa yang akan dilakukan, yaitu yang pertama mengakses AWS Management Console, lalu yang kedua membuat security group untuk database instance dari RDS, lalu yang ketiga membuat grup subnet DB, lalu yang keempat membuat instance DB dengan Amazon RDS, lalu yang terakhir berinteraksi dengan database kita. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menjalankan labnya dengan sebelumnya menekan pada Start Lab, dan saya juga sudah membuka AWS Management Console pada tab baru di bagian sini. Nah, pertama-tama kita akan membuat security group untuk database instance RDS. Di sini kita akan membuat untuk mengizinkan server web kita mengakses instance database RDS kita. Nah, security group ini akan digunakan ketika kita meluncurkan instance database. Di sini pada menu services, kita mencari layanan VPC. Pada panel bagian kiri ini, kita mencari security groups. Nah, karena di sini kita akan membuat security groups, kita mengklik pada create security group. Nah, di sini kita mengkonfigurasi nama security group-nya dengan database DB security group. Description-nya permit Nah, di sini description-nya sudah saya konfigurasi permit access from web security group, lalu VPC yang dipilih adalah lab VPC. Di sini kita klik create saja, create security group. Nah, di sini security group was created successfully. Di sini kita sudah membuat security group. Nah, sekarang kita akan menambahkan aturan ke security group untuk mengizinkan permintaan database yang masuk. Di sini kita pertama-tama memilih yang DB Security Group. Lalu klik pada tab Inbound Rules. Di bawah sini ada tab Inbound Rules. Nah, di sini grup keamanan kita saat ini tidak memiliki aturan. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan aturan atau rules untuk mengizinkan akses dari web security group.
Di sini kita edit inbound rules. Kita klik pada add rule. Nah, di sini kita memilih mengkonfigurasikannya. Kita untuk tipenya kita masukkan MySQL/Aurora. Lalu pada CIDR blocks-nya ini kita masukkan SG. Lalu kita pilih yang Web Security Group. Ini akan mengkonfigurasi security group database untuk mengizinkan traffic masuk pada port 3306 dari instansi EC2 apapun yang terkait dengan web security group. Kita simpan dengan klik pada save rules. Nah, dengan ini sudah di-assign rules-nya. Kita akan menggunakan security group ini ketika meluncurkan database Amazon RDS. Nah, yang selanjutnya kita di sini akan membuat grup subnet database. Di sini kita akan membuat hal tersebut untuk memberitahu RDS subnet mana yang akan digunakan untuk basis data, subnet mana yang dapat digunakan untuk basis data. Nah, setiap grup subnet database ini memerlukan subnet dalam setidaknya 2 availability zones. Nah, di sini kita klik pada services, lalu kita pilih layanan RDS. Kunjungi layanan RDS, lalu pada panel navigasi di bagian kiri, kita akan mengklik pada subnet groups. Di sini kita akan langsung klik create database subnet group. Di sini kita juga akan melakukan konfigurasi. Pertama namanya itu DB subnet group. Dengan deskripsi DB subnet group. Lalu VPC, pilih yang lab VPC. Lalu pada bagian section add subnets ini, kita akan memilih availability zone. Nah, di sini kita akan memilih 2 availability zones. Yang pertama itu US East 1A, dan yang kedua US East 1B. Untuk subnetnya, kita akan memilih 2 juga, yaitu yang 10.0.1.0/24, lalu 10.0.3.0/24. Subnet ini seharusnya sekarang ditampilkan di tabel subnet selected, seperti ini. Klik create. Nah, kita akan menggunakan grup subnet database ini ketika kita membuat database di kegiatan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat instance database Amazon RDS. Di sini kita akan mengkonfigurasi dan meluncurkan instance database Amazon RDS untuk MySQL multi-AZ. Nah, pada panel di kiri ini, kita kunjungi databases, kita pilih create database. Nah, dari pilihan yang ada, kita memilih MySQL. Kita akan mengkonfigurasikan beberapa pula. Untuk database instance identifier-nya, kita menggunakan LabDB. Lalu untuk master username-nya, kita gunakan main. Untuk master password-nya, kita gunakan lab strip password. Selanjutnya untuk database instance class ini, kita akan memilih yang burstable classes, includes the classes. Di sini kita memilih db.t3 micro. Lalu selanjutnya pada konfigurasian storage,
kita mengkonfigurasi storage type-nya itu general purpose SSD, allocated source-nya itu 20. Lalu pada connectivity, kita konfigurasikan juga VPC-nya menjadi lab VPC. Nah, selanjutnya kita memilih existing VPC security groups, DB security group. Nah, pada additional configuration ini, kita mengkonfigurasi initial database name-nya sebagai lab. Lalu kita menghapus centang enable automatic backups. Kita juga menghapus centang enable and enhance monitoring. Nah, hal-hal tadi itu akan menonaktifkan pencadangan yang biasanya tidak disarankan, tetapi akan membuat database diterapkan dengan lebih cepat untuk lab ini. Selanjutnya kita klik saja pada create database. Nah, sekarang ini database kita akan diluncurkan, dirilis. Nah, klik pada LabDB. Sekarang kita perlu menunggu sekitar 4 menit agar database kita tersedia. Proses deployment ini sedang mendeploy basis data atau database dalam 2 availability zones yang berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa status dari database ini adalah modifying. Nah, apabila modifying atau available statusnya itu kita sudah bisa melanjutkan. Di sini pada section connectivity and security ada endpoint. Kita copy ini yang nantinya akan dibutuhkan di aktivitas selanjutnya. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita akan berinteraksi dengan basis data atau database kita. Di sini kita akan membuka aplikasi web yang berjalan pada server web kita dan mengkonfigurasinya untuk menggunakan database. Pertama-tama, untuk menyalin alamat IP web server, kita klik pada menu drop-down details. Lalu, klik pada show. Selanjutnya, kita copy alamat IP web server, paste pada tab browser baru. Alamat dari aplikasi web yang ditampilkan ini akan menunjukkan informasi tentang EC2 instances. Kita klik pada RDS di atas halaman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi aplikasi untuk terhubung ke database kita. Kita mengkonfigurasikan endpoint-nya yang sudah kita copy tadi. Lalu untuk database, kita menamakannya dengan lab, usernya main, passwordnya lab password. Klik pada submit. Nah, di sini pesan akan muncul dan menjelaskan bahwa aplikasi sedang menjalankan perintah untuk menyalin informasi ke database kita. Setelah ini, aplikasi akan menampilkan address book atau buku alamat. Aplikasi address book ini menggunakan database RDS untuk menyimpan informasi. Selanjutnya kita akan menguji aplikasi web dengan menambahkan, mengedit, dan menghapus kontak. Di sini data sedang disimpan ke database dan secara otomatis akan mereplikasi ke availability zone yang kedua. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan lab 5 ini. Pada bagian ini kita mengklik unlab untuk menyelesaikan dan mengakhiri sesi lab kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.